Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita mulai kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita untuk mahasiswa Katolik Fakultas Teknik atau para pengurus Kapatipa dan anggota Kapatipa dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dipertemukan di jalur online ini. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini merupakan suatu kegiatan yang mampu memberikan kami inspirasi iman, dan yang paling utama menambah pengetahuan iman kami, agar kami mampu menjadi pengurus Kapatipa, anggota Kapatipa, dan juga mahasiswa Katolik Fakultas Teknik yang selalu hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kami selalu berprestasi, yang paling utama selalu memuliakan nama-Mu, dan selalu menjadi pribadi yang mau mewartakan firman sabda Tuhan dimanapun dalam kegiatan apapun yang kami lakukan di muka bumi ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang berbahagia, yang bersukacita dalam Yesus Kristus, para pengurus Kapatipa, anggota Kapatipa, 100% teknik, 100% Indonesia, 100% Katolik, Pro Ecclesia et Patria. Terima kasih bagi yang baru bergabung, dan mungkin ada yang sudah 2 kali bergabung atau 3 kali bergabung. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, sebenarnya pertemuan kita yang keempat. Pertemuan pertama itu di Sekretariat Kapatipa, pertemuan kedua itu di jalur Zoom atau jalur Google Meet ini. Pertemuan yang ketiga juga di Meet ini, ya. Pertemuan yang keempat sekarang. Jadi sudah 4 kali pertemuan, 1 kali pertemuan secara tatap muka langsung, 3 kali pertemuan secara Google Meet. Dan saya lihat perkembangannya terus menanjak, ya. Walaupun ada yang masuk, ada yang keluar, ya mungkin karena sinyal. Tetapi perlu disosialisasikan lagi kegiatan ini dimanapun kita berada, karena kegiatan ini sebenarnya adalah pengetahuan yang akan menjadi bekal kita, baik pengurus Kapatipa maupun anggota Kapatipa, ya, yang akan meneruskan menjadi pengurus Kapatipa. Dan juga bukan hanya ketika kita berhenti di Kapatipa atau setelah selesai di Kapatipa, lalu pengetahuan ini tidak akan berkembang. Justru pengetahuan ini akan memberikan kita bekal ketika kita misalnya kembali ke paroki kita, atau kembali ke lingkungan kita, atau kembali ke kampung kita. Pengetahuan-pengetahuan ini dapat membantu kita menjadi pribadi yang mampu menjadi bijaksana dan memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi pribadi yang terus berkarya dalam kegiatan apapun di muka bumi ini, karena kegiatan di muka bumi ini adalah kegiatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita menjadi pribadi yang selalu bersukacita dalam Kristus Yesus. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan nanti ketika kita sudah menjadi sarjana, ya, ketika kita sudah berkeluarga, atau ketika kita masih berkarya di bidang-bidang kepemudaan atau di bidang-bidang lainnya, ya, baik bidang propan atau bidang, ya, sakral, itu semuanya adalah demi kemuliaan Tuhan. Jadi kita diciptakan adalah atau hidup menuju Kristus, dan kita akan kembali kepada Kristus. Jangan sampai kita diciptakan untuk menuju kepada Kristus, lalu kita tidak mau kembali kepada Kristus. Nah, itu harus dipahami sebagai kita yang telah dibaptis dalam gereja Katolik. Nah, baptisan kita itu membawa kita menjadi pribadi yang benar-benar mampu untuk berprestasi. Jadi seperti itu. Jadi harus dipahami, ya, konsekuensi kita menjadi pengikut Kristus adalah kita mau melaksanakan 5 pilar gereja atau 5 tugas gereja. Itu yang pertama adalah liturgia, menguduskan. Yang kedua adalah kerigma, pewartaan. Yang ketiga adalah koinonia, persekutuan. Yang keempat adalah diakonia, pelayanan. Yang kelima adalah martiria, kesaksian iman. Nah, untuk melaksanakan itu kita butuh standar moral yang sudah kita berikan beberapa kali pertemuan.
pada pertemuan keempat. Kalau pertemuan pertama waktu di Sekretariat Kapatipa itu adalah ya latar belakang atau pengantar lebih dahulu, sedangkan dalam pertemuan kedua, ketiga, keempat di jalur online ini kita mampu untuk menjadikan diri kita ya terus menjadi pendamping atau pembimbing ya rohani bagi diri kita, bagi kawan-kawan kita, bagi adik-adik kita, bagi komunitas kita, dan bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat dan negara. Nah, kita lanjutkan. Setelah pertemuan yang pertama kita membahas ya tentang pengantar ya, atau pertemuan kedua kemarin adalah moralitas kaum muda. Kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga, itu adalah suara hati dan kaum muda. Berikutnya kita masuk ke 3 tingkat suara hati. Nah, ini penting untuk kita pahami. Ya. Kita mungkin berkata, ini bertentangan dengan suara hati saya. Atau kita cerita misalnya ketika kita ngepe atau nyontek, atau ketika kita ya mengerjakan tugas, tapi tugasnya kita buat ya berdasarkan contekan atau berdasarkan bukan karya kita, pasti kita akan sepertinya sungguh bersalah. Nah, itu artinya suara hati kita itu ya mampu memberikan early warning system kepada kita. Atau kita berbuat dosa ya. Kita misalnya mengambil mangga tetangga atau mengambil barang-barang orang ya, kita merasa salah. Atau sampai tidak tidur-tidur misalnya kalau kita misalnya ya kan berkata-kata yang salah kepada teman kita atau bahkan kepada orang tua kita ya, kita merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang salah ya. Misalnya kita bertengkar dengan pacar kita, atau kita mungkin ya melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang salah ya, pasti suara hati kita itu ya akan menjadi ya terganggu ya, pasti seperti itu ya. Mulai kita menyadari kehidupan kita di muka bumi ini adalah milik Kristus, atau kita tidak ke gereja misalnya pada hari Minggu lalu atau ya beberapa minggu yang lalu, atau kita mungkin tidak berdoa tadi pagi, pasti ada sesuatu yang kurang. Dan itu harus dipahami bagian dari sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari, yaitu early warning system tadi itu, atau suara hati kita ya Pak, yang harus kita pahami. Nah, bahasa-bahasa yang tergumang dalam hati kita itu mungkin kalau semakin kita redupkan ya kan, itu akan semakin tumpul ya. Tetapi kalau kita semakin ya membina rohani kita dan kita setia kepada Yesus Kristus, suara hati kita itu akan semakin tajam untuk mengingatkan kita. Ya. Jadi hati-hati kalau kita sudah apatis dengan diri kita. Ngapain ke gereja misalnya? Ngapalah, ya kan? Kita ke gereja kok hidup-hidup kita begini-begini saja, ya kan? Di rumah juga. Nah, ini hati-hati. Ya, itulah ya bagian dari dunia ini yang ingin membinasakan kita, padahal kita tidak bisa lagi dibinasakan oleh maut karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Itulah yang ingin membinasakan kita, hawa nafsu kita, dan kita akan tersesat. Ya. Nah, itu hati-hati. Atau kita menyukai istri orang atau menyukai suami orang, itu hati-hati. Ya. Karena ya semakin kita mematikan atau tidak mengindahkan suara hati kita akan tumpul dan kita menganggap itu tidak salah. Ya. Nah, ketika kita menganggap tidak salah, kita sombong. Nah, ketika kita sombong, kita mulai ya melakukan tindakan-tindakan pembenaran. Ya, kalau mau dapat nilai A, kalau tidak nyontek tidak bisa bro, tidak bisa sis, kan begitu. Ya kan? Akhirnya kita ya terbiasa menyontek. Karena suatu kebiasaan buruk itu tidak perlu dipelajari. Kebiasaan buruk itu harus terus ya pasti akan berkembang dengan cepat. Kebiasaan baik itu ya itu sulit kita lakukan kalau kita tidak melakukan. Tetapi akan menjadi mudah kita lakukan kalau sudah terbiasa. Nah, sesuatu yang buruk tidak perlu dipelajari. Ya, kawan-kawan, saudara-saudari yang terkasih.
Mengapa? Karena itu mudah sekali dipelajari. Tetapi sesuatu yang baik itu harus terus-menerus. Karena sesuatu yang baik itu memang terkadang akan membuat kita menjadi sengsara. Kita tidak tahu jawaban, ya kan? Lalu apa yang kita lakukan? Kalau berdoa saja pasti tidak dapat jawaban, kan? Tetapi itulah kekeliruan kita. Kita berdoa pada saat detik-detik yang urgent. Tetapi tidak masalah juga. Nah, disitulah timbul pergolakan suara hati kita. Nah, mulai muncul. Jangan nyontek ya biar nilainya A, kan begitu. Dan bahkan bisikan-bisikan itu bukan di dalam diri kita malah. Ada kawan yang bilang, kalau kau tak nyontek nanti kau ngulang, kan begitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kan berawal dari kemalasan kita belajar. Karena memang sesuatu yang buruk itu atau sesuatu yang kurang baik itu harus kita lawan. Kemalasan. Misalnya kalau misa pagi misalnya. Ya. Kalau terbiasa misa pagi lalu tidak bisa bangun pagi, itu akan sulit. Kebiasaan yang baik itu dimulai dari sesuatu yang baik. Ya. Tetapi kebiasaan yang buruk itu bukanlah berasal dari yang baik. Dia berasal dari yang buruk. Kalau kita malas belajar, lalu kita bangga. Ya, aku ya tidak belajar bisa dapat A. Kan itu sesuatu yang buruk yang kita tampilkan, kesombongan. Kamu ini udah mati-matian, rajin buat tugas pun nilaimu masih C. Nah, ini terkadang kita menyombongkan hal-hal duniawi yang sebenarnya merendahkan hal-hal rohani. Ya. Sering ke gereja pun masih gak kau nonton film porno. Nah itu, ya kan, lihat aku nih jarang ke gereja tapi tak nonton film porno. Itu tadi. Ya. Maka standar moralitas dan spiritualitas itu harus tinggi. Ya kan, moralitas itu harus tinggi, spiritualitas itu harus tinggi. Memang terkadang ada yang moralitasnya tinggi tetapi spiritualitasnya rendah. Itu misalnya dia rajin ke gereja, rajin berdoa tapi ya kurang belajar. Ya kan? Dia lupa bahwa jalan salib Yesus Kristus itu harus dilakukan. Jadi proses pembelajaran, proses demi proses yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus itu adalah untuk membina iman kita dan terus menumbuhkan suara hati yang mampu untuk kita dengarkan, dan kita harus tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, kembali ke 3 tingkat suara hati. Penekanan pada pentingnya suara hati dalam pengambilan keputusan moral bisa menciptakan dilema bagi banyak orang Katolik, karena mereka kerap kali menemukan kepekaan kebenaran moralnya bertentangan dengan apa yang dikatakan hukum gereja tentang problem moral tertentu. Nah itu. Misalnya kita berbicara tentang eutanasia. Eutanasia itu kan kalau orang udah sakit parah, makan pun tidak bisa, nyedi infus, lalu dia merasa untuk apa hidup, ya kan? Dia tidak mau menderita, kita lihat dia memang kesulitan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada saran eutanasia. Wah, eutanasia itu misalnya menyuntikkan sesuatu untuk dia cepat mati. Padahal proses kematian itu bukanlah sesuatu yang cepat atau lambat. Proses kematian itu pasti, tetapi kematian itu adalah kemuliaan bagi Tuhan, bagi kita pengikut Kristus. Mengapa? Karena hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Nah, jadi bertentangan dengan suara hati. Contohnya aborsi. Ini misalnya, mohon maaf misalnya, ya, remaja putri atau mungkin ya para orang muda putri, ya, atau mahasiswi, kawan baik, ya kan, dia sudah kalut hidupnya, minta pertolongan kamu, sahabat misalnya, gimana, ya kan? Kalau dibesarkan perutnya membuncit, membesar dan dia malu, dan sedangkan dia tidak punya, ya kan? Karena tadi pergaulan bebas, pacarnya tidak jelas, setiap kali pacaran, ya kan? Mungkin pacarnya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Setiap kali pacaran melakukan hubungan seksual, lalu akhirnya hamil, pacar yang satu tak tanggung jawab, merasa karena kamu pacar dengan yang satu, pacar yang satu tak tanggung jawab, akhirnya kan, ya kan, pelanggaran moralnya. Waktu awal dia melakukan itu sebenarnya dia sudah ada early warning system, dosa, berzina.
Ya kan, terjadilah proses kehamilan dan akibatnya apa? Ya kan, karena kamu ini misalnya mohon maaf, ya kan? Ya kasihan, apalagi nengok dia, ya kan, anak yatim piatu atau misalnya anak piatu atau anak yatim, ya kan? Atau kebanggaan dari bapaknya, orang terkemuka di kampung atau terkemuka di kabupaten, ya kan? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya kan? Karena kita tidak memiliki atau kita ya kan merasa dilematis. Kita iba, menurut kita iba. Akhirnya kita sarankan aborsi. Nah, ya kan? Mungkin kalian punya abang atau kakak dokter atau mungkin punya abang kakak bidan kan? Ya. Jadi secara manusiawi itu lalu kasihan. Tetapi secara hukum gereja bertentangan, aborsi adalah membunuh. Dan juga bisa membahayakan ibu yang sedang hamil itu. Nah ini kan dilematis, sedangkan dia juga ya, kalau dia tidak aborsi, dia mau bunuh diri katanya. Nah kan dilematis. Mana yang harus dipilih nih? Ya kan? Sama-sama membunuh. Kalau dia bunuh diri, 2 ya mati. Kalau dia aborsi, 1 ya mati. Ya belum tentu. Kalau aborsinya sudah ya melangkaui biasanya ya ada jedanya 8 minggu kehamilan atau berapa ya, itu akan berakibat fatal. Bukan aborsi, malah cacat kalau misalnya anaknya ya. Dulu waktu kami masih Mudika atau OMK itu ditayangkan bagaimana aborsi. Tidak ada yang menguntungkan dalam aborsi itu. Awalnya memang bisa menghindari masalah, bukan mengatasi ya. Tetapi selanjutnya masalah datang. Karena hak hidup ya, janin yang di dalam kandungan itu dia mengelak-ngelak ya. Jadi kalau orang aborsi itu waktu kami ditontonkan film itu ya, itu dia mengelak-ngelak. Jadi waktu mau dipotong, itu janin itu bergerak karena dia sudah menjadi manusia, sudah ada roh. Ya. Dan akibatnya setelah aborsi, ibu yang melakukan aborsi itu menjadi murung, merasa berdosa. Tapi ada yang fatal. Ketika dia aborsi lewat 8 minggu, ya kan? 8 minggu itu kan sudah 2 bulan ya. Sebenarnya aborsi itu, ya itu pun sudah sangat berbahaya. Ya kan? Aborsi itu kan hanya tindakan kedokteran jika terjadi sesuatu yang fatal terhadap kandungan, misalnya yang membahayakan ibu, sedangkan ibunya itu, tapi itu pun juga konsekuensi moralnya ya, pilihannya ya. Misalnya itu terjadi kalau misalnya anaknya sudah 3, lalu si ibu juga hamil di luar kandungan, atau ada kista atau miom di dalam ini ya. Kalau tidak diangkat rahimnya, ibunya akan meninggal, ya itu konsekuensi moral. Tetapi itu berhubungan terhadap orang-orang dalam hidup berkeluarga. Tapi kalau yang ini kan dia belum punya suami. Nah kalau lewat dari 8 minggu itu ya, nanti dicek saja ya, dipotong, lalu cacat, bisa kakinya terpotong, tangannya terpotong, atau bahkan ya mengakibatkan anak yang lahir itu cacat. Atau ketika dia mau diaborsi lalu dia mengalami trauma, anak ini cengeng atau takut ya, fobia lah dia ya. Jadi dampak efeknya karena si ibunya tidak menyayangi dia, ya kan? Apalagi nanti ketika misalnya dia sudah ya kan gagal, ya karena biasanya 8 minggu itu kegagalannya tinggi, ya kan? Nah itu harus dipahami. Nah ini kan pilihan-pilihan berat bagi kalian, apalagi kalian yang remaja putri atau orang muda putri atau mahasiswi kan, akibat pergaulan bebas. Yang menanggung efeknya ini kan perempuan, harus hamil. Ya kan, itu kodratinya. Hukum kodratnya seperti itu. Tetapi dia bukan kodrati. Itu hanya alamiah saja. Kesalahan fatalnya, dia melanggar moral, melakukan perzinahan. Ada konsekuensi moral yang harus dihadapi. Jadi hal-hal semacam itu ya akan menjadi suatu hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan hukum gereja tentang problem moral tertentu. Ya seperti tadi, pengguguran itu, aborsi itu kan, misalnya seorang ibu lalu dia anaknya hamil
bukan anaknya ya, atau anak yang dikandung itu di luar kandungan kan, sedangkan dia memiliki anak 3, kan dia juga dampaknya panjang, bahkan seumur hidup. Bahkan dia merasa berdosa karena sudah membunuh anaknya, tidak memberikan hak hidup kepada anaknya. Nah, jadi dampak itulah yang harus dipahami sebagai mahasiswa atau mahasiswi, bahwa dampak moral yang akan kalian hadapi ketika kalian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar moral, itu akan berhadapan dengan situasi di mana kalian akan merasa bersalah. Nah, merasa bersalah itu kita mulai menjadi pribadi yang mulai apatis, acuh tak acuh. Mulai sedikit-sedikit meninggalkan Tuhan karena merasa Tuhan itu tidak adil. Padahal yang tidak adil terhadap kita itu adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita, dunia ini, dan jelas godaan dan rayuan iblis itu. Nah, ini harus dipahami. Maka problem solving untuk masalah-masalah mahasiswa-mahasiswi itu ya di situ. Cuman banyak yang tidak terbuka. Mengapa dia putus kuliah? Ya kan, dia diam-diam meninggalkan kuliah. Bisa jadi dia hamil. Bukan masalah biaya. Kenapa si A itu lalu berhenti padahal dia pintar? Dia pulang ke kampung. Ya, dia harus bertanggung jawab karena dia sudah menghamili pacarnya. Yaitu problem solving yang setelah dia melanggar moral, dia ingin memperbaiki moralnya, yaitu lumrah-lumrah saja, dan itu baik adanya. Walaupun, ya kan, kondisi buruk yang dia lakukan awalnya. Pertobatan itu kan harus dilakukan dari sesal, bertobat, dan ya mesti menerima sakramen tobat untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah terjadi. Karena kalau dosa itu tidak dihapuskan, dia akan terus mencecar kita. Ya. Terus ya, mungkin banyak yang bertanya, wah dia dulu pernah menggugurkan. Mungkin orang sering bertanya, apa itu kutukan? Sebenarnya kutukan itu adalah suatu dosa yang dilakukan oleh dirinya, ya kan, atau oleh misalnya, ya kan, lingkup keluarganya yang menghantui dirinya begitu. Nah, ini mungkin harus dipahami gitu. Tiba-tiba dalam sekian puluh tahun rumahnya berhantu terus, dikacau oleh anak kecil terus. Jangan-jangan dia dulu pernah mengaborsi, ya kan, anaknya. Tapi pengakuan itu tidak dilakukan. Menganggap sudah selesai masalahnya. Ya kan? Tetapi tidak. Kita tahu Habel itu, ketika dia dibunuh Kain, darahnya berteriak-teriak kepada Tuhan. Sama seperti janin itu. Darahnya berteriak-teriak kepada Tuhan, minta keadilan kepada Tuhan. Karena dia, ya, maka pembunuhan itu adalah dosa paling berat. Ya, 3 dosa paling berat itu kan membunuh, berzina, dan menghujat Roh Kudus. Karena ketiga dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Allah. Ya. Kan begitu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu kan hukum yang luar biasa tuh. Hukum kasih. Ya. Tidak ada kasih yang sempurna selain kasih Kristus. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, para anggota Kapatipa, pengurus Kapatipa yang terkasih, problem solving atau persoalan-persoalan pemecahan masalah ini, masalah-masalah yang akan dihadapi, tidak gampang. Ketika kawan yang misalnya minta solusi, gimana nih pacar saya hamil nih misalnya. Lalu pengurus Kapatipa katakan apa? Udah gugurkan saja. Itu moralnya kacau untuk pengurus Kapatipa seperti itu. Atau tidak memberikan solusi malah. Solusinya memang manis minum ya. Manis minum itu istilah. Keputusan yang terbaik dari yang terburuk. Nah, itu dia. Manis minum itu ya, karena kamu sudah menghamili anak gadis orang. Ya, kalau anak gadis orang, kalau menghamili istri orang itu lebih parah, kacau balau namanya. Ya. Jadi persoalannya bukan lari dari persoalan. Dan ini persoalan-persoalan yang mesti early warning system, itu suara hatinya itu tuh harus didengarkan. 10 perintah Allah itu jangan berzina itu ya menjadi landasan etis dan moralnya. Sebenarnya 10 landasan moral itu. Ya. Kalau kita itu kan pertamanya kan jelas.
Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Sebelum kita menerima sakramen perkawinan, mengapa kita melakukan hubungan seksual? Perintah pertama itu sudah jelas, jangan memuja berhala. Ya kan? Mengapa dia tidak ke gereja pada hari Minggu? Dia tidak mau dipelihara oleh Tuhan Allah melalui tubuh dan darah Kristus. Hari Minggu lalu itu kan hari raya tubuh dan darah Kristus. Ya kan? Dia membuat berhala sendiri, tidak datang ke gereja pada hari Minggu. Padahal hari Minggu itu jelas 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Memang memaknai itu hanya mungkin pada saat pantang dan puasa, tetapi jelas jangan makan daging pada hari pantang. Bagi Anda, kaum muda, kan harus berpantang dulu untuk hubungan seksual. Karena memang belum diberikan pasangan. Ya kan? Ketika sudah menerima sakramen perkawinan, ya kalian tidak berpantang untuk melakukan hubungan seks dengan istrinya atau suaminya. Tetapi ketika sekarang harus berpantang. Jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, sekarang kalian harus puasa. Puasa apa? Puasa untuk tidak melakukan hubungan seksual dulu karena belum mendapatkan pasangan yang sah, yang halal, yang ratum et consumatum bahasanya. Nah, yang keempat itu kan jelas, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Pelanggaran-pelanggaran moral itu kan, itu menyangkut pasti pelanggaran dosa. Ya kan? Jadi kalau udah melanggar moral itu pasti berdosa. Jelas. Mengapa? Karena moral ini kan, bagaimana orang melakukan aborsi, ya membunuh kan. Dia misalnya mencuri sesuatu, dia melanggar moral. Nah, makanya akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali, itu adalah kewajiban pada kita. Kemudian yang kelima, sambutlah kebutuhan pada masa Paskah. Ya, Prapaskah itu adalah masa pertobatan. Kita menerima sakramen tobat, berarti kita harus menerima sakramen Ekaristi. Kalau kita tidak menerima sakramen Ekaristi, kita akan keluar dari Kristus, bahkan terlepas dari Kristus. Kita tidak mau dipelihara Kristus, karena aku dan Bapa adalah satu. Ya kan, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jelas di situ. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu ya cukup panjang sih memberikan penjelasannya. Tetapi kita harus pahami. Nah, apa yang harus diperbuat oleh orang Katolik dalam situasi seperti itu? Dalam usaha untuk menyelidiki pentingnya suara hati untuk menjelaskan berbagai dilema dan konflik yang bisa timbul, serta untuk memperluas kekayaan makna suara hati, teolog moral Timothy O'Connell menyarankan bahwa suara hati hendaknya dilihat dari 3 tingkat. Jadi ada 3 tingkat suara hati itu. Ya, itu penjelasan seorang teolog ya. Itu artinya seorang pakar teologi ya. Timothy O'Connell. Ya, ada 3 tingkat. Kemudian ya, jelas di situ. Suara hati yang pertama. Nah, tingkat pertama suara hati mencerminkan penerimaan semua manusia atas tanggung jawab terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Nah itu. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Lalu suara hati tingkat pertama itu mencerminkan penerimaan semua manusia atas tanggung jawab terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Ketika kita menjadi manusia, kita menerima tanggung jawab dari Sang Ilahi untuk mencintai Tuhan Allah dengan total. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Benar bahwa ada banyak gagasan tentang apa itu kebenaran, tetapi karena masalah-masalah kemanusiaan yang harus kita temukan, dengan keluhuran kemanusiaan kita, apakah sesungguhnya yang disebut baik dalam realitas nyata di tengah situasi hidup kita? Ya. Jadi waktu Yesus menjelaskan tentang moral, tiba-tiba kan ada orang yang pura-pura. Ya. Wah, apa yang kamu lakukan itu baik. Hah? Kamu menyebut aku baik? Ya kan? Mengapa? Karena orang itu hanya memuji-muji saja. Mantap nih Don ini jadi ketua Kapatipa. Semenjak dia jadi ketua Kapatipa tuh kegiatan banyak. Dulu enggak. Itu kan sebenarnya ya, kita sudah sepantas dan selayaknya harus melakukan kebaikan dan kebenaran.
ya kan? Tetapi akibat puja dan puji itu ya kita merasa menjadi dewa. Kalau enggak aku ada di situ, mana bisa berkembang dan sebagainya. Nah, kesombongan itulah yang menjatuhkan diri kita. Dan kesombongan itu memang harus dikalahkan. Kalau tidak dikalahkan, kesombongan itu akan menjadi sesuatu yang menggerogoti iman kita. Nah, tingkat pertama suara hati tidak mempengaruhi kepuasan diri, tetapi secara kontinu menegur masing-masing orang melalui perbuatan yang bertanggung jawab untuk mencari moral dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil. Ya, salah loh kamu menciumi pacarmu, kata suara hati. Tapi kalau kita melawan suara hati kita, oh enggak apa-apa. Zaman gini enggak cium. Ya kan? Kan dulu ada diskusi itu, apakah ciuman itu melanggar moral atau tidak, bertentangan dengan moral atau tidak. Bahkan ya terjadi ada dua kubu. Ada kubu modernisme dengan kubu tradisionalisme. Misalnya kita berada di kubu modernisme, enggak apa-apa, bah, pacaran itu kan enggak dosa. Pacaran memang tidak dosa, ya kan? Tetapi perbuatan cabulnya yang dosa. Tapi kubu tradisional kan katakan jelas, pacaran tidak dosa, tetapi berciuman dosa. Karena bukan sudah berbuat cabul kan. Nah, begitu juga dengan kubu modernisme. Oh, enggak apa-apa cium. Biasa. Kalau sampai melakukan perzinahan itu dosa. Nah, ini hal-hal kayak gitu akan diperdebatkan. Tapi suara hati kita dulu ketika kita misalnya, makanya orang bilang ciuman pertama. Waduh, cinta pertama. Hati-hati ya dengan cinta pertama, ciuman pertama, ya kan? Atau pre-sex pertama, itu kan kenangan seumur hidup katanya. Nah, ini kacau balau nih nanti nih. Pelukan pertama. Yang pertama-pertama itu selalu akan diingat sepanjang masa. Dan akibatnya akan mengacau balaukan hubungan relasi ketika kita berkeluarga. Ya kan? Itu sangat fatal. Sangat berbahaya sekali. Ya. Mengapa seperti itu? Kita berada di dalam situasi yang menegangkan. Ya. Nah, di situ hal-hal kepatalannya. Jadi moral itu ya pasti akan berhubungan dengan suara hati kita. Berikutnya suara hati kedua. Nah, tadi kan tingkatnya itu suara hati pertama. Kalau kita kemudian mempertimbangkan alasan-alasan manusiawi yang memberikan makna bagi perilaku moral kita, itu berarti kita memusatkan perhatian pada suara hati tingkat kedua. Jadi suara hati itu berkembang dari tingkat pertama lanjut ke tingkat kedua. Kalau suara hati itu tidak bisa berkembang, ya berarti suara hati tingkat pertama sudah kita acuhkan. Maka kita lanjut ke suara hati kedua. Ya. Suara hati pada tingkat ini adalah pemahaman aktual yang kita miliki atas berbagai masalah dan keprihatinan yang mempengaruhi penilaian kita terhadap perilaku khusus. Ya, kita prihatin ya mengapa dia bisa hamil. Kita prihatin ya mengapa dia bisa putus kuliah. Kita prihatin ya mengapa dia tidak ke gereja. Kalau udah kata prihatin, itu berarti kita sudah memiliki suara hati tingkat kedua. Kalau kita masih belum prihatin, itu mungkin suara hati kita tingkat pertama. Kata prihatin itu kita mencarikan solusi. Kita cari tahu. Kita menjadi konselor, konseling, konseli, ya kan? Pengurus Kapatipa, ngapa deh enggak datang pertemuan Kapatipa? Kalau kita kalikan nol aja, Kak dia lah, itu suara hati kita enggak berkembang. Ini ada kegiatan Google Meet, bimbingan dan penyuluhan. Apa masalahnya? Nggak ada pulsa kah? Ya kan? Ya. Udah ada duit kah? Beli pulsa. Hari gini kan, WiFi gratis di mana-mana, apalagi anak teknik. Tahu deh cara meretas, ya kan? Password-passwordnya. Bahkan di beberapa titik di Untan itu dikasih hotspot gratis kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Ya. Kalau sekarang tuh hotspot tuh di mana-mana ya. Bahkan kalau datang misalnya ke rumah saya, orang nggak nanya lain kan, bukan nanya kabar dulu. Ada WiFi nggak? Ya ada lah, saya bilang. Ya kan? Sekarang dicari bukan ada minum, ada WiFi nggak?
Ketika kita tidak memegang gadget atau tidak terhubung secara itu, saya sering ya, kalau kalian ngontak saya tuh pas lagi di jalan-jalan, saya enggak aktifkan WiFi saya. Ya kan, WiFi saya tuh ada di tempat-tempat penyuluhan saya misalnya, di kantor, ya kan. Nah, karena apa? Karena kalau kita lagi diskusi, nengok HP terus, enggak terjadi transfer ilmu. Ya. Karena apa? Sedikit-sedikit kita lihat HP, sedikit-sedikit kita lihat update status, sedikit-sedikit kita ketawa ketika ada WA grup yang agak aneh-aneh. Jadi kita tidak memberikan perhatian penuh kepada pembicaraan atau topik. Setelah apa tadi? Coba diulang. Ujung-ujung bahasa Inggrisnya, I beg your pardon. Nah, tolong ulangi. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi suara hati itu berkembang terus-menerus. Nah, tingkat kedua. Pada tingkat inilah manusia sering tidak setuju pada apa yang secara moral benar. Nah, ini ada reaksi. Benar enggak nih keputusan yang dilakukan ya? Mengapa? Ya. Ada yang secara moral benar tetapi dia berdosa. Apa tuh? Ya kan? Coba kalian pikirkan. Secara moral ini benar. Tapi ya kan? Dia salah. Nah, itu PR. Ya, situasi di mana kalian harus melihat suara hati kalian, mampu enggak merespon itu. Sebagai contoh, sekitar tahun 80-an dalam pilihan lurah di suatu desa. Ya, dulu desa, sekarang pun masih ya, lurah atau kepala desa. Tapi lurah itu sekarang jabatan birokratif. Kalau misal kepala desa itu jabatan pemilihan, bukan jabatan politis tetapi dipilih. Karena diberikan. Jadi kepala desa itu independen. Sebenarnya kita sistem pemilihan di Indonesia itu sudah punya sistem pemilihan yang independen. Ya, kepala desa dia non partisan atau non partai. Ya kan, independen seperti DPD untuk menjadi pemimpin di desa itu. Tapi kalau lurah itu jabatan yang ya ditugaskan seseorang yang berkarya di birokrasi itu untuk menjadi lurah. Nah, tapi kalau dulu itu pemilihan. Nah, jadi ini kesaksian seseorang ya. Ini sering terjadi juga di kampung kita. Ya. Jadi orang ini percaya dengan tulus bahwa suara yang memilih Bapak P adalah tidak real sebab menurut pengamatan saat ia mempunyai pandangan yang ekstrim terhadap agama yang dianutnya. Di lain pihak, teman saya mengerti bahwa Bapak H sebagai lurah terpilih telah menyelewengkan dana pembangunan desa dari pemerintah, suatu tindakan yang patut dicela. Sehingga jelaslah bahwa sebenarnya Bapak P yang lebih pantas dipilih sebagai lurah. Kan? Waduh, pilih yang ini dia terlalu ekstrim agamanya. Gimana nih? Yang pilih yang ini dia korupsi nih. Jadi terjadi kan? Ujung-ujung orang tidak memilih moral ya nanti. Ada enggak memilih, tak bisa juga. Kita nanti harus memilih. Manis minum lah. Jadi jangan ada yang enggak milih nanti ya. Sayang. Ya. Biaya besar, dana digunakan ya. Lalu kita tidak memilih. Maka orang sampai pulang kampung untuk memilih. Jangan lalu golput. Sayang. Satu suara itu menentukan nasib kita untuk 5 tahun ke depan. Tetapi satu suara yang dibeli itu ya berarti kita sudah menjual. Tapi kalau kita bebas murni memilih orang, ya kan, berdasarkan ya kan moral, nah itu sesuatu yang mesti kita lakukan. Tetapi ini bingung kan? Pilihannya ada 2, manis minum jadi. Ya tetapi kita harus memilih. Nah itu kan sudah bertentangan dengan suara hati kita. Ya. Sudah pasti bahwa pada situasi seperti itu kita dan teman kita bertindak benar secara moral karena kita berdua meyakini apa yang memang baik dan mengikuti suara hati dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Anehnya kita tidak setuju tentang apa yang seharusnya kita perbuat. Kan begitu?
Jadi memang sering kita memilih itu, ya kan, wajib. Tetapi kita tidak setuju dengan pilihan yang kita buat. Nah, itulah dia bertentangan dengan moral. Nah, itu dia suara hati tingkat kedua. Ya kan? Kita memilih tidak melanggar moral kan? Baik kan? Nah, tadi langsung saya kasih aplikasinya. Tetapi kita tidak setuju apa yang kita pilih. Betul ya? Misalnya, sebenarnya kan saya senangnya si A nih jadi ketua. Tapi ya, saya juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan si A. Jadi pilihan-pilihan itu pasti akan menghadapi, bertentangan dengan moral, tetapi harus dilakukan. Tapi ketidaksetujuan seperti ini merambat pada masalah-masalah religius, dan pada tingkat kedua suara hati ialah individu Katolik dan gereja mengalami ketidaksetujuan. Saya tidak setuju nih, orang memilih ini. Ya, masalah Anda setuju dan tidak setuju, ya itu pendapat Anda. Tetapi keputusan sudah dibuat. Seorang pastor harus tidak kawin dan tidak memiliki istri. Ya kan? Kalau memiliki istri, saya ngelamar jadi pastor, kan enak. Ya kan? Kata Doni. Nyaman nih jadi pastor nih. Nah, tetapi itu sudah konsekuensi moral menjadi biarawan biarawati. Jelas ya? Ya kan? Tidak bisa lagi kalian lalu memperdebatkan itu. Ya kan? Jadi moral ini berbicara tentang setuju tidak setuju, suka tidak suka. Seorang mahasiswa Katolik harus memulai segala sesuatu dengan tanda salib. Ulangan, ujian, UTS, ya kan? Jadi tolong itu dicamkan. Katanya 100% teknik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya enggak? 100% Katolik, 100% teknik, 100% Indonesia. Tapi tanda salib tak ada. Ya kan? Ngomongnya jorok-jorok nih. Ya kan? Tidak bisa begitu. Ya. Contoh-contoh pertentangan ini bisa menyangkut kebijaksanaan sosial, keputusan kebijaksanaan luar negeri, seperti bantuan militer kepada negara tertentu, amandemen konstitusional tentang abortus. Nah itu, ya, gereja ya memang tidak setuju dengan aborsi, apapun caranya. Mengapa? Karena aborsi adalah yang membunuh, melanggar 10 perintah Allah. Perintah yang keberapa? Perintah yang ke-5. Tingkatan level-levelnya tuh. Coba kalian lihat 10 perintah Allah, level-levelnya. Level 1 itu kan berarti bukan level 1 game ya. Makin level tinggi, tidak. Level utama itu adalah jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu level utama. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Ketika mencuri, lalu tanda salib. Ya kan? Kita lihat di negara-negara tertentu, rosarionya, tanda salib, bunuh orang. Yang mana bisa begitu? Ya kan? Itu menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Kedua, kuduskanlah hari Tuhan. Ada levelnya. Keempat, hormatilah ibu bapakmu. Jadi level-level itu level yang utama. Nah, keempat level ini berhubungan dengan Roh Kudus, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Kristus. Level 1 sampai level ya tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat itu, ya kan? Itu tingkat paling utama, ya kan? Terus sampai ke bawahnya itu hubungan dengan Tuhan. Hormatilah ibu bapakmu berarti kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita tidak menghormati Tuhan. Jelas, karena ibu bapak kita adalah alat Tuhan untuk ikut karya penciptaan, prokreasi. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya level hubungan dengan manusia, ya kan? Nah, itu ada levelnya. Ya. Perintah Allah ke-5 sampai ke-10 itu. Itu kan gereja bersuara lantang tentang itu. Aborsi tidak diperkenankan, apapun bentuknya. Karena membunuh. Ya kan? Moral dasar itu moral fundamental, bahasa kerennya.
Ya, memang kita kalau yang khusus kalian yang belajar ilmu-ilmu propan, bukan ilmu-ilmu sakral. Ini kan kalian ilmu teknik, ini kan ilmu propan. Tetapi ilmu propan itu pun hasil dari cinta kasih Allah melalui akal budi kita. Jadi kalau menurut ilmu kedokteran tidak melanggar moral, tapi kalau menurut ilmu teologi, aborsi, atau menurut ilmu atau hukum gereja itu melanggar. Ya, tapi itulah tadi. Ya, harus kita sebagai orang yang pribadi dewasa harus paham. Atau masalah-masalah pribadi, misalnya segama sebelum menikah. Segama itu bukan segama itu berhubungan seks. Ya. Jadi hubungan segama, bahasa halusnya ya. Jadi ya jelas melanggar moral loh. Sebelum menerima sakramen perkawinan udah segama. Lalu pengendalian kelahiran dan aborsi, ya. Jadi menggunakan alat kontrasepsi dengan misalnya vasektomi, tubektomi, kemudian dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Jadi begini, untuk menghindari kehamilan kalian menggunakan kondom. Nah, menurut WHO atau menurut ya semua ini untuk mencegah HIV/AIDS kan menggunakan kondom, karena manusia ini ya kan penyebaran HIV/AIDS itu kan merajalela, apalagi setelah pandemi. Penyakit sifilis itu sekarang menjadi wabah juga di beberapa tempat di Indonesia. Ya. Bahkan di kalangan mahasiswi, ya kan, itu terjadi. Ya. Data tahun 2011 waktu itu ya, tingkat aborsi tertinggi itu adalah remaja SMP, kedua remaja SMA. Ini putri ya. Berikutnya adalah mahasiswi. Nah, itu. Ini persentase ya. Itu di Jakarta waktu itu. Seorang ibu memaparkan itu. Kemudian yang keempat adalah ibu-ibu, begitu. Maksudnya persentasenya itu hanya beda-beda tipis saja gitu. Nah, itu tidak tahu mengapa. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Dulu waktu SMP aborsi, waktu SMA aborsi lagi, waktu mahasiswi aborsi lagi. Ya kan? Waktu ibu-ibu gampang, ya kan? Nah, ini tidak tahu apakah karena kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu realita yang terjadi. Dan ini adalah sesuatu konsekuensi yang harus kalian ya mau tidak mau harus kalian ya ikuti, kan begitu. Atau kalian simak dengan baik-baik.